Yo guys, halo halo halo, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Jadi ini adalah video pertama aku di channel YouTubeku, Rosi Tirus. Nah, di video kali ini aku akan fokus tentang ngejelasin siapa diriku, beasiswa apa aja yang aku dapat, dan juga beberapa informasi penting lainnya. Jadi simak videoku sampai akhir ya. Nah, ngomong-ngomong tentang konten ini nih, kenapa akhirnya aku memberanikan diri bikin konten YouTube? Karena aku punya konten singkat di Reels dan juga di TikTok. Bisa simak di sini. Kamu udah ngelihat konten ini belum? Karena yang ngelihat konten ini ada sekitar 6 juta orang, bahkan lebih. Tiap hari ada aja yang nge-likes, komen, dan juga DM. Dan beberapa orang selalu bertanya tentang gimana caranya dapetin beasiswa. Untuk itu, konten YouTubeku ini hadir sebagai sebuah jawaban. Semoga teman-teman nanti mendapatkan direction gimana caranya dapat beasiswa seperti aku. Nah, sebelumnya tentu nggak kenal maka kenalan. Nama lengkapku Titi Rusniati, nama akun TikTok dan juga Instagramku adalah @rositirus, jadi panggil aja aku Rosi. Nah, aku merupakan penerima beasiswa SISGP atau singkatannya adalah Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Itu merupakan beasiswa dari pemerintah Swedia yang mendanai aku untuk kuliah di Uppsala University tahun 2021. Kebetulan kuliahku cuma 1 tahun, jadi sekarang aku udah ada di Indonesia dan mengabdi kepada negara gitu ceritanya. Namun sebenarnya aku mau spill dikit, beasiswa SISGP itu tidak mewajibkan kita pulang ke Indo, jadi enaknya tuh itu. Nah, selain mendapatkan beasiswa SISGP, aku juga menerima beasiswa LPDP sebenarnya di tahun 2019 untuk ke luar negeri juga. Namun akhirnya tidak aku ambil dengan berbagai pertimbangan, aku lebih milih beasiswa SISGP dan ke Swedia. Selain beasiswa tersebut, aku juga meraih beberapa beasiswa yang lain sebelumnya ke luar negeri, tapi bukan untuk kuliah. Misalnya aku dapat beasiswa YSEALI, itu Young Southeast Asian Leader Initiative, yang mengirimkanku ke Amerika tahun 2018. Aku juga pernah ke Kanada, dikirimkan oleh Women Deliver Young Leaders Conference di Vancouver, dan juga aku mendapatkan beasiswa ke Australia dan berbagai negara lainnya. Kemudian pasti pertanyaannya, Mbak Rosi ini background-nya seperti apa, kok bisa sampai dapat beasiswa? Pasti pinter banget ya kuliahnya, sekolahnya, pasti bahasa Inggrisnya jago banget ya. Sebenarnya bisa dibilang aku ini dari kaum biasa aja. Jadi aku tidak punya privilege, bahkan aku waktu kecil itu sangat miskin sekali. Aku merupakan anak pertama dari keluargaku yang bisa kuliah S1 dari 4 bersaudara, dan juga sekarang aku menjadi anak pertama di keluarga besarku bahkan yang kuliah ke luar negeri. Jadi di keluarga besarku tidak cukup familiar untuk kuliah S2 terlebih di luar negeri gitu. Jadi aku sangat sederhana masa kecilnya, bahkan rumahku itu terbuat dari bambu, lantainya lantai tanah, untung ada gentengnya ya. Toilet juga nggak punya, listrik numpang tetangga, jadi sedemikian miskinnya waktu kecil gitu. Namun alhamdulillahnya aku berproses ya, mulai dari SMA aku udah rajin ikut organisasi, dia juga berorganisasi, hingga akhirnya itu ngebuka pikiranku, ngebuka wawasanku bahwa kita boleh loh bermimpi gitu, terlepas dari latar belakang apapun, keluarga yang bagaimanapun, karena kedua orang tuaku itu tidak lulus SD gitu. Bayangin ya, dari orang tuaku yang nggak lulus SD bisa jadi seorang aku yang kuliah S2 di luar negeri gitu. Satu hal yang aku punya, aku rasa adalah aku punya growth mindset atau pikiran bertumbuh. Jadi aku terbuka pikiranku bahwa kita berhak punya mimpi. Perempuan boleh punya mimpi. Kita nggak boleh ngikutin template. Jadi misalnya template itu seperti ini. Oh, habis SD, SMP, SMA, habis itu kuliah, habis kuliah nikah, habis itu punya anak, habis itu nanti punya anak lagi. Kayak gitu-gitu itu namanya template gitu. Nah, kebetulan
aku orang yang nggak ngikutin template gitu, karena bagiku perjalanan setiap individu itu beda-beda, nggak bisa disamaratain gitu. Jadi aku nggak pernah merasa iri dengan pencapaian orang lain, aku lebih menjadikan prestasi orang lain itu sebagai motivasiku gitu. Mungkin dulu pernah sih kayak ngerasa kayak aku kok hidupnya sulit banget ya, miskin banget ya, mau ngapa-ngapain sulit gitu, iri sama mereka-mereka yang difasilitasi sama keluarganya, sama mereka yang dimodalin sama orang tuanya gitu. Sedangkan aku mulainya bener-bener dari nol, apapun yang aku kenakan, yang aku makan itu semuanya bisa jadi dari penghasilanku sendiri gitu. Dan aku sudah bekerja itu sejak SD, bantuin orang tuaku. Namun mau sampai kapan kita bermental korban kan? Jadi berpikir bahwa karena aku miskin maka aku selanjutnya harus miskin. Aku nggak bisa kaya karena aku dari keluarga miskin. Aku nggak bisa keluar negeri karena aku miskin. Nah itu kan mental korban. Kebetulan aku menerapkan pada diriku bahwa aku nggak mau masa tuaku itu miskin, masa tuaku sulit, aku nggak mau hidupku sulit, apalagi generasi berikutku sulit gitu, aku nggak mau. Jadi yang aku pelajarin adalah kalau kita pengen keluar dari garis kemiskinan, maka kita harus punya pendidikan yang cukup. Itulah kenapa aku sangat mengejar pendidikan, aku pengen sekolah setinggi-tingginya, it doesn't matter aku ini cewek ya, nggak ada yang bisa menghentikan aku untuk sekolah gitu. Walaupun masyarakat mungkin ramai dan riuh bilang bahwa Rosi, kamu udah usia berapa kok mau sekolah? I don't care, this is my life gitu. Dan aku tahu apa yang aku mau. Jadi bagiku teman-teman ya, aku mau ngasih saran, kamu jangan minder usianya berapapun, kamu tetap bisa mulai dan dapat beasiswa. Aku kasih bocoran untuk beasiswa SGP yang aku dapat itu tidak ada batasan usia loh. Jadi kamu nggak boleh ngerasa minder atau ngerasa terlambat, apalagi nggak ada kata terlambat, nggak ada yang kecepatan, nggak ada yang keduluan karena setiap individu itu punya waktunya masing-masing gitu. Oke, mungkin ada yang bertanya juga, Kak Rosi, kapan mulai dapetin beasiswanya atau kapan mulai persiapannya dan pas waktu dapat beasiswa usianya berapa? Ada banyak banget yang nanya begitu. Jadi to be honest, aku bukan orang yang buru-buru untuk kuliah. Jadi aku lulus S1 tuh tahun 2013. Kemudian aku kerja, mencari passion, mencari kehidupan. Kenapa? Karena cari beasiswa itu juga butuh modal kan, kayak kursus bahasa Inggris, kemudian tes bahasa Inggris, kemudian persiapan-persiapan tetek bengek lainnya, dan membuat aku harus bekerja dulu banting tulang untuk menghidupi keluarga juga. Akhirnya aku mulai settle, aku tahu apa yang aku mau, ternyata aku pengen jadi pengusaha nih dan aku butuh belajar lebih banyak. Itulah kenapa tahun 2017 aku mulai terjun belajar bahasa Inggris, mulai tes bahasa Inggris itu di bulan Mei kalau nggak salah tahun 2019 dan aku dapat beasiswa LPDP tahun 2019. Jadi perjalanannya panjang ya, nggak yang lulus S1 langsung kuliah gitu, enggak gitu, aku nggak buru-buru. Dan aku kuliah S2 di usia 30 tahun dan aku dapat beasiswa dan I'm fine with that ya. Kadang tuh kita kalau minder dengan usia ya karena kita sendiri yang suka mendiskriminasi diri kita loh, bukan orang lain mah don't care gitu. Kayak pas waktu aku kuliah di Swedia juga usianya ya unda-undi sama aku gitu, ada juga yang masih 25 tahun juga ada, tapi yang usia lebih tua dari aku juga ada, and there is no issue about that. Jadi teman-teman, yang penting berapapun usia kamu berhak untuk kuliah di luar negeri dan meraih pendidikan setinggi-tingginya. Nah kemudian pertanyaannya, Mbak Rosi dari tadi kok ngomongin kuliah di luar negeri ya, apakah harus kuliah di luar negeri? Jawabannya tentu nggak ada yang wajib ya untuk kuliah di luar negeri. Di dalam negeri juga boleh. Mungkin satu hal yang mau aku sampaikan adalah, aku percaya kalau kita pengen merubah hidup kita, maka kita harus punya pendidikan. Terlepas itu informal maupun formal gitu. Kenapa? Dengan kita punya wawasan, kita jadi punya value diri. Nah, ngomong-ngomong tentang kuliah, di dalam negeri juga boleh, as long as kamu itu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kebetulan aku perlu keluar negeri karena aku cari sesuatu yang aku butuhkan. Misalnya yang pertama, bisa traveling. Aku udah selesai traveling di Indonesia, maksudku aku udah berkeliling di berbagai pulau di Indonesia dan aku ngerasa kayaknya harus keluar negeri deh ya, jadi biar kita bisa lihat belahan dunia lain gitu. Dengan kita kuliah di luar negeri itu mudah banget buat jalan-jalan, bahkan
pas waktu aku pernah dapat beasiswa di Jerman juga ya. Dari Jerman aku bisa keliling ke negara-negara tetangga, mau dari Switzerland, mau Vienna, kemudian Austria ya. Vienna itu Austria, kemudian ada Hungaria, ada Budapest, ada Polandia, ada Finlandia, itu bisa di cover dalam waktu yang singkat gitu. Dan itu seru. Itulah kenapa aku ketagihan dan aku pengen jalan-jalan di luar negeri lebih banyak lagi. Kemudian selain itu juga bisa dapetin relasi internasional. Karena teman-teman tahu aku adalah seorang entrepreneurs, jadi aku butuh banyak network gitu, supaya siapa tahu nanti kita bisa dapat relasi funding. Dan selain itu juga belajar dari mereka, kayak bagaimana sih hidup menjadi seorang pengusaha yang tidak hanya menggunakan resource dari Indonesia aja gitu, tapi bagaimana kita bisa kolaborasi sama mereka itu. Kemudian juga bisa belajar mandiri gitu. Kalau kita di Indo itu aku bisa bilang gimana ya, tetap akan dekat sama orang tua, makanannya juga pasti nyaman banget, bahasanya nyaman. Tapi kalau tinggal di luar negeri kan mau nggak mau kita bergantung sama diri kita sendiri kan. Jadi kita harus latihan masak, harus latihan survive gitu. Itulah kenapa bagiku kuliah di luar negeri adalah satu hal yang patut dicoba gitu, dan itu membentuk diri kita jadi lebih tahan banting gitu. Kemudian mengasah bahasa asing. Jadi kalau pas waktu kuliah di Swedia itu kita berbahasanya bahasa Inggris, walaupun memang bahasa asli mereka tuh bahasa Swedia ya. Namun bukan berarti kita harus wajib belajar bahasa Swedia sih, enggak. Bahasa Inggris aja itu udah bisa bikin kita survive. Jadi jangan khawatir teman-teman, walaupun bahasa Inggrisnya enggak yang IELTS-nya 9, bahasa Inggrisnya tinggi banget, tetap bisa kuliah di Swedia. Tergantung, yang penting teman-teman bisa memenuhi syarat dari kampusnya. Kayak dari kampusku itu minta syaratnya IELTS-nya 6,5. Jadi teman-teman lihat aja requirement masing-masing kampus. Kemudian selain itu juga kualitas pendidikan di sana lebih bagus ya. Jadi membuat aku terpapar bahwa belajar itu ada sistem-sistemnya loh. Contoh nih, satu hal yang aku paling suka di Swedia adalah manggil dosen itu tidak dengan panggilan Pak atau Ibu, tapi benar-benar setara. Jadi panggil nama aja, kalau dia namanya Ahmad, dipanggilnya Ahmad gitu. Jadi nggak usah dipanggil Profesor Ahmad, itu enggak. Jadi aku belajar banyak pokoknya di Swedia tentang sistem pendidikannya yang nanti aku bisa bedah di video berikutnya. Dan tentu adalah teman-teman yang nggak kalah penting, membuat kita punya peluang karir lebih baik menurutku kalau kita kuliah di luar negeri, karena sekarang tuh S2 yang lulusan Indonesia itu udah banyak banget. Kalau misalnya kita portofolio pendidikannya lebih notabene lebih kredibel, bisa jadi kita lebih dipercaya, dianggap lebih mampu dibandingin mereka-mereka yang kuliah di dalam negeri. Nah itu opiniku aja sih anyway, namun aku udah merasakan manfaatnya gitu, kayak misalnya aku diundang menjadi narasumber, aku dijadiin seseorang yang dianggap inspiring gitu, sehingga itu tentu akan menambah income juga ya, membuat hidupku jadi lebih terjamin gitu. Dan mungkin teman-teman consider aja kenapa sih harus kuliah di luar negeri, sesuai yang tadi aku jelasin. Nah mungkin itu dulu kali ya untuk perkenalan video pada hari ini. Aku akan ngebahas tentu hal-hal menarik, tidak hanya tentang beasiswa, tapi juga tentang pengalaman, tentang jalan-jalan, tentang bangun bisnis, atau hal-hal lain tentunya. Dan teman-teman boleh kasih input nih, Mbak Rosi jelasin aku tentang ide apa nih, boleh pakai banget, langsung aja chat di kolom komen supaya aku makin semangat bikin video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Aku butuh support dari teman-teman. Karena gini, karena kan aku juga sibuk nih, kalau aku didukung itu pasti aku mau ngeluangin waktu lebih banyak gitu ya. Make sense ya? Oke, gitu aja teman-teman perkenalan singkat dari aku. See you in another video. Yuhu, bye!